Selamat datang kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Terima kasih Anda telah setia bersama kami dalam channel TV 9 dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, segmen yang terakhir Pak Nizar terkait dengan tadi sudah disebutkan terkait dengan pengertian apa itu optimis, ikhtiar, tawakal, beserta dalil-dalil dalilnya. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan contohnya Pak Nizar. Kadang kalau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kurang marem, apa istilahnya kurang marem itu, kurang greget. Gimana sih Pak contohnya optimis, ikhtiar, dan tawakal itu? Contohnya bagaimana? Monggo, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang optimis terlebih dahulu Pak Nizar. Monggo. Contoh orang yang optimis, salah satu ciri orang yang optimis adalah yang memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan. Orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan sesuatu pekerjaan. Ciri lain dari orang yang optimis yakni melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, pejuang, dan kemungkinan. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat segala sesuatu sebagai kegagalan dan ketidakmungkinan dalam situasi yang sulit. Dalam situasi yang sulit, orang yang optimis akan selalu bilang, meskipun sulit, namun masih ada kesempatan untuk berhasil. Sebaliknya, dalam situasi yang mudah, orang yang pesimis masih mengatakan, sebenarnya itu hal yang mudah bagiku, namun aku khawatir kalau nantinya akan gagal. Ini orang yang pesimis. Orang yang optimis biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Sebaliknya orang yang pesimis biasanya sering cemberut dan terlihat murung. Sekarang kita dapat memilih mau menjadi orang yang optimis atau pesimis. Itu tadi contoh terkait dengan optimis. Selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ikhtiar. Monggo Pak Nizar. Baik, yang kedua contoh ikhtiar. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha. Dengan cara apa? Ya rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan, ya harus berusaha. Dengan apa? Ya rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan, ya harus berusaha. Dengan cara apa? Ya hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh, ya usahanya apa? Ya harus berobat. Usahanya. Ini berusaha. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya usaha tersebut diikuti dengan doa, mohon kepada Allah agar keinginan tersebut dapat terwujud. Ya, selanjutnya yang ketiga contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tawakal. Selanjutnya contoh tawakal. Kalau usahanya sukses, orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati. Kalau usaha tidak sukses, orang yang tawakal tidak berputus asa dan tetap berusaha. Bahkan dia melakukan introspeksi diri, mengapa usahanya tersebut belum berhasil? Apakah ada sesuatu yang kurang atau ada yang ia kerjakan? Dengan tidak sungguh-sungguh, orang yang tawakal tetap meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Sekali lagi, orang yang tawakal meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Sebagaimana dalam pernyataannya Pak Dahlan Iskan, habiskan jatah gagalmu di masa muda. Mumpung kamu masih muda, habiskan jatah gagalmu di masa muda. Mumpung masih muda, habiskan. Pak saya salah Pak, enggak apa-apa, ulangi lagi. Pak saya gagal Pak, enggak apa-apa, coba lagi dan coba lagi. Insya Allah engkau akan memperoleh dari apa yang engkau usahakan. Seperti itu. Ya, itu tadi ya pemirsa
terkait dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal seperti yang dijelaskan oleh Pak Nizar tadi. Optimis, yakin dengan sepenuh hati kita akan mencapai tujuan kita. Ikhtiar, berusaha dengan kemampuan kita, dan tawakal, kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Pak Nizar tadi. Yang terakhir Pak Nizar, monggo kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini apa? Baik, terima kasih Bung Zulmi. Kesimpulan pada pagi hari ini pada materi kita kali ini yakni sikap optimis, kita harus yakin apa yang kita mau usahakan, meyakini bahwa kita bisa. Yang kedua, berusaha. Kita harus berusaha, harus maksimal dengan kemampuan kita, bersungguh-sungguh. Setelah kita yakin dan berusaha, maka semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dengan cara berdoa dan menyerahkan diri, ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, saya sudah maksimal, ya Allah. Setelahnya saya serahkan padamu apa yang terbaik. Insya Allah saya akan menerimanya dengan lapang dada. Apa yang terbaik menurut Allah? Kita juara satu, itu yang terbaik bagi Allah. Kita tidak juara, mungkin itu juga yang terbaik bagi Allah SWT. Hanya Allah yang menentukan. Kita sudah berusaha, kita sudah yakin dan berusaha, Allah yang menentukan hasilnya nantinya. Maka kesimpulan kita pada pagi hari ini yakni yakinkan dengan sepenuh hati, usahakan dengan kemampuan maksimalmu, maka sampailah apa yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, yakinkan dengan sepenuh hati, usahakanlah dengan kemampuan maksimalmu, maka sampailah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bung Zulmi. Baik, terima kasih Pak Nizar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan kita memperoleh berkah. Apa yang kita pelajari diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, kita akhiri acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bung Zulmi undur diri bersama narasumber kita Pak Ahmad Nizar Zulmi MPD turut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.